Halo, perkenalkan nama saya Intan Marni Pramono dari Universitas Negeri Cendana Kupang, Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 2101100. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian yang saya buat dengan judul Pengaruh Modernisasi di Desa Winlasi, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. A. Latar belakang. Modernisasi merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang baik menuju ke arah yang lebih berkembang dengan tujuan atau harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Modernisasi masyarakat secara multidimensial di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Menurut Sarjana Sakanto, modernisasi diartikan sebagai bentuk perubahan sosial secara terarah atau directed change yang didasarkan pada suatu perencanaan atau social planning. Menurut Jaraningrat, mengemukakan bahwa modernisasi merupakan suatu usaha untuk hidup di zaman konstelasi dunia sekarang, terutama yang ditandai dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan sosial yang dilihat dari pola pikir masyarakat contohnya adalah masyarakat yang masih berpikir terbelakang. Para orang tua enggan untuk menyalahkan anaknya sampai di perguruan tinggi. Pendidikan yang ditempuh oleh anaknya sebatas SD, MIN, MTS, dan MAS. Karena para orang tua beranggapan bahwa tidak ada gunanya untuk menempuh pendidikan tinggi yang pada akhirnya akan menjadi seorang petani sama dengan mereka. Berbeda dengan halnya sekarang, para orang tua berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya sampai di perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena masyarakat banyak mendapatkan informasi dari kecanggihan teknologi maupun dari agen perubahan sosial yang ada di masyarakat. Masyarakat saat ini percaya bahwa anak yang tuntas sekolah sampai di perguruan tinggi akan mengubah kehidupan keluarganya menjadi baik di masa yang akan datang. Modernisasi yang terjadi pada Desa Winlasi, Kecamatan Molo Selatan adalah banyak orang yang melakukan perubahan dengan merantau dengan pola pikir yang masih rendah. Masyarakat beranggapan bahwa dengan merantau hidupnya akan jauh lebih baik atau merubah ekonominya. B. Rumusan masalah yang saya ambil pada penelitian yaitu 1. Bagaimana pengaruh modernisasi terhadap perubahan sosial masyarakat di Desa Winlasi, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan yang kedua, apa saja faktor yang mendukung dan menghambat terjadinya perubahan sosial masyarakat di Winlasi, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. C. Tujuan penelitian yang dilakukan yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi terhadap perubahan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat terjadinya perubahan sosial masyarakat di Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, menambah masukan dalam pengembangan wacana berpikir bagi peneliti sebagai sarana penerapan ilmu yang bersifat teori yang selama ini dipelajari. 2. Menambah wawasan tentang modernisasi dan perubahan sosial masyarakat baik untuk diri sendiri, mahasiswa, maupun masyarakat yang akan diteliti. Tinjauan pustaka. Setelah peneliti melakukan telah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang meneliti lakukan yang terlihat berbeda dari pembahasan judul yang telah diteliti. Bukan hanya dari tempat penelitian yang telah berbeda, namun pembahasan judul yang diteliti oleh peneliti juga berbeda, yaitu mengenai bagaimana bentuk perubahan sosial, bagaimana pengaruh modernisasi terhadap perubahan sosial masyarakat, dan apa saja faktor yang mendukung dan menghambat terjadinya perubahan sosial di masyarakat yang terjadi di Desa Winlasi, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Metode penelitian. Lokasi dan jenis penelitian. Yang pertama, lokasi di Desa Winlasi, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau proses penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada secara langsung tentang berbagai hal yang berhubungan pada permasalahan yang akan dibahas secara rasional, sistematis, dan teoritis. Dalam hal ini penelitian dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di Winlasi. Yang
Yang kedua, sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer pada studi lapangan pada penelitian ini didapatkan dari hasil pengamatan atau observasi berupa catatan peristiwa serta situasi pada waktu penelitian berlangsung. Wawancara atau interview berupa pertanyaan yang akan diajukan penulis kepada responden. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder berupa dokumentasi teks tertulis seperti dokumen pemerintah, foto-foto atau gambar, dan lain sebagainya, serta penyelidikan terhadap permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen berupa profil desa, struktur pemerintahan pekon, dan informasi dari internet. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan karena di samping melakukan pengamatan atau pencatatan juga dapat berkecimpung dalam masyarakat itu secara langsung. Yang kedua, wawancara atau interview. Wawancara yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang benar mengetahui atau paham mengenai keadaan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, sehingga peneliti dapat mengetahui perubahan apa saja yang telah terjadi pada masyarakat. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumen ini dapat berupa dokumen pemerintah, hasil penelitian, foto-foto atau gambar, buku harian, rekaman pidato, undang-undang, hasil karya seseorang, dan sebagainya. Metode ini merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan modernisasi dan perubahan sosial masyarakat. Sekian dari hasil proposal saya yang saya buat. Mohon maaf ada salah kata selama saya menjelaskan proposal ini. Sekian dan terima kasih.